Halo teman-teman semuanya, kita pasti mempunyai kebiasaan yang sering kita lakukan setiap harinya. Mulai dari kebiasaan yang memudahkan aktivitas harian, hingga kebiasaan-kebiasaan yang bisa merubah hidup kita. Dan ada juga yang masih berproses untuk menjadikannya sebuah habit. Karena itu, aku mau men-sharing kepada teman-teman semua 5 habit yang memudahkan hidup aku. Yang sudah aku bangun pelan-pelan sejak aku membaca buku Atomic Habits pada tahun 2021. Dan buku Atomic Habits juga telah menjadi buku yang sudah merubah hidup aku sendiri. Habit pertama yang merubah hidup aku adalah mencatat pengeluaran. Mencatat pengeluaran ini bisa dibilang habit yang benar-benar membantu aku dalam memutuskan gunakan uang setiap harinya. Habit ini sudah aku bangun selama 1 tahun lebih sejak aku menginjak umur 17 tahun. Awal aku membangun kebiasaan mencatat pengeluaran, aku menggunakan aplikasi Money Lover. Dan aku sudah menggunakan aplikasi ini lumayan lama. Kemudian aku merasa kalau aplikasi Money Lover ini sudah tidak cocok lagi untuk diri aku sendiri. Jadinya aku sekarang ini menggunakan yang namanya Google Sheet, atau teman-teman biasa mengenalnya dengan Excel. Dan pada Google Sheet ini aku itu merasa lebih cocok karena table-table yang ada di Google Sheet bisa aku custom. Jadi aku bisa menentukan atau mengcustom apa yang aku inginkan. Dari seringnya mencatat pengeluaran setiap pengeluaran yang aku keluarkan, aku bisa melihat track record aku selama 1 bulan hingga 1 tahun aku mengeluarkan duit aku seberapa banyak. Yang menjadikan aku lebih tahu kalau duit aku itu keluar kemana saja. Dan dari ini aku bisa lebih realistis untuk melihat uang yang aku gunakan. Dan juga bisa menjadi teguran dan evaluasi setiap bulannya. Kalau misalnya bulan ini itu aku mengeluarkan begitu banyak uang atau bisa dibilang boros. Mencatat pengeluaran juga bisa membantu aku untuk membeli barang yang aku inginkan. Contohnya seperti AirPods Pro. Dari mencatat pengeluaran, aku bisa melihat track record aku 1 bulan sebelumnya. Kemudian di bulan selanjutnya, aku bisa melihat pembelian apa saja yang bisa aku tekankan atau kurangi untuk disisihkan membeli AirPods Pro. Untuk teman-teman yang ingin membangun habit mencatat pengeluaran, teman-teman bisa mulai untuk mencatat pembelian setiap harinya. Contohnya seperti menyimpan struk belanjaan yang teman dapatkan ketika membeli barang dan kemudian mencatatnya di Google Keep atau di buku catatan. Kemudian dijumlahkan ketika akhir bulan. Dan mungkin teman-teman akan kaget ketika melihat nominal yang dijumlahkan. Tapi itu nggak apa-apa karena dari itu kita bisa lebih aware sama finansial kita sendiri dan bisa jadi lebih bijak menggunakan uang setiap harinya. Habit yang kedua adalah bersih-bersih. Sebelum aku membangun habit bersih-bersih, aku punya kamar berantakan sekali. Kasur tidak pernah aku rapikan, kabel berantakan di meja komputer dan meja belajar aku, dan juga sampah berserakan di kamar. Sampai pada akhirnya aku menata kamar aku dari nol lagi. Dari menata ulang kamar ini, aku mulai untuk bisa menghargai kamar aku sendiri sebagai tempat aku tidur setiap harinya. Dengan cara membersihkan kamar setiap malam hari atau sebelum tidur. Dari kebiasaan bersih-bersih ini, aku jadi lebih terbantu. Karena setiap aku masuk ke kamar aku sendiri atau ruangan aku sendiri, semuanya kelihatan tersusun rapi dan bersih. Jadi tidak ada rasa stres atau pusing melihat barang-barang yang tidak rapi atau berantakan dan kamar yang tidak bersih. Teman-teman bisa melihat ini adalah meja aku sebelum aku mempunyai habit bersih-bersih, dan ini adalah meja aku setelah membangun habit bersih-bersih. Untuk teman-teman yang ingin membangun habit bersih-bersih, teman-teman bisa untuk memulai membangun habit merapikan tempat tidur setiap pagi atau setiap habis bangun tidur. Kemudian mencoba untuk merapikan kamar pelan-pelan dan kemudian menata lemari pakaian. Habit yang ketiga adalah organize atau meletakkan barang sesuai dengan tempatnya. Habit ini masih nyambung dengan habit bersih-bersih sebelumnya. Jadi ketika bersih-bersih, aku sambil mengorganize atau meletakkan barang-barang yang sesuai dengan kategorinya. Contohnya seperti kabel. Aku letakkan di toples kabel untuk mudah aku ambil ketika aku butuhkan. Dengan mengorganize seperti ini, jika aku membutuhkan kabel untuk mengecas baterai, aku tinggal ambil toples kabel dan kemudian mencari kabel pengecas baterai. Dari ini aku bisa lebih menghemat waktu karena aku sudah tahu di mana kabel pengecas aku yang aku butuhkan. Contoh lainnya, aku mengorganize berkas-berkas penting aku dalam satu tempat, seperti fotokopi kartu keluarga, KTP, akta, dan lain sebagainya. Dan aku meletakkan pada satu tempat yang sama, untuk memudahkan aku ketika di masa depan aku memerlukan berkas-berkas penting yang tadi itu. Habit yang keempat adalah skincare rutin. Mungkin beberapa orang, terutama cowok dan saya dulu, melihat skincare itu rasanya seperti keperempuanan. Ketika aku sering membaca artikel kesehatan tentang kulit, kemudian mempelajari tentang skincare dan bertanya kepada teman-teman aku yang sering menggunakan skincare, aku sadar kalau kita sebagai laki-laki harus bisa menjaga dan aware terhadap kulit kita sendiri. Aku dulu untuk memulai pertama kali untuk skincarean adalah dengan cara menggunakan facial wash. Kemudian aku banyak disarankan oleh teman-teman aku untuk menggunakan beberapa
beberapa skincare yang mereka sarankan. Jujur, awal-awal aku kurang tertarik dan kelihatannya begitu ribet. Tapi yang sudah aku bilang tadi di awal, aku banyak mempelajari tentang skincare dan juga kesehatan kulit. Akhirnya aku menggunakan sunscreen untuk pertama kalinya. Dari sunscreen ini, aku mencoba untuk menggunakan skincare yang lain, seperti moisturizer dan juga toner. Dan sampai sekarang ini, aku sudah nyaman dengan skincare rutin yang aku gunakan. Dan aku masih terus mempelajari skincare apa yang membuat kulit aku menjadi lebih sehat dan bersih. Ini adalah muka aku yang sebelum menggunakan skincare, dan ini adalah muka aku yang sudah aku bangun habit skincare selama 1 tahun lebih. Untuk teman-teman yang belum pernah mencoba skincare, teman-teman bisa memulai dengan mencuci muka dengan menggunakan facial wash setiap 2 kali dalam sehari. Kemudian teman-teman bisa juga mempelajari ingredient atau bahan-bahan yang ada di skincare yang teman-teman gunakan atau teman-teman ingin gunakan, dan kemudian apakah ingredient ini atau bahan-bahan yang teman pelajarin itu cocok dengan kulit teman-teman. Dan yang terpenting dari skincare adalah kita harus nyaman dengan skincare yang akan kita gunakan dan konsisten menggunakannya setiap hari atau sesuai dengan jadwal yang telah kita tentukan. Karena progres menggunakan skincare itu baru terlihat kalau kita konsisten menggunakannya selama 3 bulan hingga 6 bulan lebih. Habit yang kelima adalah olahraga. Aku dulu sebelum membangun habit olahraga, badan aku bisa dibilang dulu sangat-sangat gemuk. Walaupun sekarang ini badan aku kembali gemuk lagi. Kemudian aku memiliki riwayat tipes hingga 3 kali. Karena itu aku memulai untuk memperbaiki hidup aku untuk jadi lebih sehat. Dengan cara olahraga teratur setiap minggunya. Dari olahraga teratur setiap minggunya, berat badan aku turun dan alhamdulillah aku tidak pernah tipes lagi. Dan juga massa otot aku menjadi lebih meningkat. Kemudian postur tubuh aku menjadi lebih baik daripada aku sebelum membangun habit olahraga. Untuk olahraga yang aku gemari adalah workout di gym, dan untuk kardio aku suka dengan yang namanya treadmill. Teman-teman bisa melakukan olahraga yang teman-teman sukai. Contohnya seperti sepeda, volley, zumba, basket, badminton, dan masih banyak lagi. Untuk teman-teman yang ingin membangun habit olahraga, teman-teman bisa mencek video yang sudah aku buat di sini. Atau teman-teman bisa langsung cek di kolom deskripsi ini, atau bisa langsung masuk ke channel aku ini. Itu adalah 5 habit yang sudah aku bangun pelan-pelan dalam beberapa tahun belakangan. Dan sebenarnya masih banyak lagi habit yang masih aku bangun sekarang. Jika sudah siap dan juga sudah memberikan impact terhadap hidup aku, mungkin di masa depan aku akan men-sharing kepada teman-teman semua. Jika video ini bermanfaat, teman-teman bisa membagikan video ini ke media sosial teman-teman. Cukup sekian video yang bisa aku bagikan kepada teman-teman semua. Aku Khairul dan sampai jumpa di video sharing selanjutnya. See ya!